Tim nasional Indonesia U23 akan bertarung habis-habisan di perebutan tempat ketiga demi menyegel satu tiket lolos ke Olimpiade Paris. Namun pasukan Sintayong sudah diuji dengan kekuatan timnas Irak yang baru saja menelan kekalahan atas Jepang. Skuad Young Lions tentunya berambisi bisa mengalahkan timnas Indonesia demi lolos ke Olimpiade. Cetak Gol coba merangkum calon lawan timnas Indonesia jika lolos ke Olimpiade Paris sebagai berikut. Semakin optimis raih satu tiket Olimpiade. Timnas Indonesia menerima pil pahit setelah takluk atas Uzbekistan di babak semifinal. Skuad Garuda Muda diperdaya dengan skor akhir 2 gol tanpa balas. Kekalahan atas Uzbekistan menjadi pelecut semangat untuk sang pelatih Sintayong. Pelatih Korea Selatan ini optimis Garuda Muda bisa bangkit pasca menelan kekalahan. Coach Sintayong termotivasi membawa timnas Indonesia bermain di Olimpiade Paris. Apalagi skuad Garuda sudah lama absen bermain di Olimpiade dalam waktu 68 tahun. Terakhir kali tim nasional Indonesia berlaga di Olimpiade adalah pada tahun 1956 di Melbourne. Kepercayaan diri Garuda Muda semakin tinggi karena bisa diperkuat oleh Rafael Struijk. Masa hukuman pemain Ado Den Haag ini dipastikan telah berakhir pada laga perebutan tempat ketiga. Optimisme ini semakin membara setelah punggawa Garuda Muda mendapatkan bonus besar. Para konglomerat tanah air sepakat untuk menyumbangkan 23 miliar rupiah kepada timnas Indonesia. Bonus ini diberikan sebagai bentuk dukungan dari para pengusaha Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda Muda sudah berjuang keras membanggakan Ibu Pertiwi. Erick Thohir menyebut kalau ini menjadi sesuatu hal yang sangat bagus. Ketua PSSI ini menilai para pengusaha peduli terhadap kemajuan sepak bola Indonesia. Di sisi lain, dukungan besar juga mengalir dari masyarakat dan pecinta sepak bola. Hal itu bisa dibuktikan dari besarnya antusiasme publik Indonesia yang ingin menyaksikan pertandingan. Berbagai daerah di tanah air bahkan mengadakan nonton bareng secara besar-besaran. Wajib menang di perebutan tempat ketiga. Sintayong selaku pelatih kembali dihadapkan dengan lawan tangguh pada perebutan tempat ketiga. Skuad Garuda Muda dipastikan bakal bertarung dengan timnas Irak. Skuad Young Lions baru saja menelan luka mendalam setelah disingkirkan oleh timnas Jepang. Ini bukan pertama kalinya timnas Indonesia bertemu dengan timnas Irak. Di Piala Asia Senior, keduanya bergabung dalam grup D bersama Jepang dan juga Vietnam. Skuad Young Lions tampil cukup perkasa dengan menekuk Indonesia dengan skor 1-3. Walaupun punya track record yang minor, skuad Garuda sendiri nggak gentar menghadapi Irak. Sintayong optimis anak asuhnya bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024. Apabila mampu mengalahkan timnas Irak, Indonesia dipastikan bakal tergabung dalam grup B. Ini menjadi tantangan sulit untuk skuad Garuda Muda karena harus bertarung dengan Argentina. Menurut kabar, skuad La Albiceleste bakal diperkuat oleh Enzo Fernandez. Selain itu, bek tangguh mereka seperti Christian Romero juga turut diboyong oleh Javier Mascherano. Bertemu dengan Guinea di babak playoff. Para punggawa Garuda Muda juga nggak boleh berkecil hati apabila akhirnya menelan kekalahan atas Irak. Skuad Garuda Muda masih punya satu peluang dengan bertanding di dalam babak playoff. Pasukan Sintayong sudah ditunggu oleh Guinea sebagai perwakilan dari CAF. Skuad Elephant Junior menjadi tim kejutan karena berhasil lolos ke semifinal Piala Afrika U23. Guinea bahkan mampu menahan imbang timnas Ghana U23 di laga terakhir penyisihan grup. Namun perjalanan skuad Elephant Junior dipastikan kandas pada babak semifinal. Pasukan Carles Bakile gagal melangkah ke final setelah takluk atas timnas Mesir dengan skor 1-0. Di perebutan tempat ketiga, Guinea berhasil membuat tim nasional Mali kewalahan. Mereka berhasil menahan imbang skuad Les Aigles sehingga laga berlanjut sampai babak adu penalti. Sayangnya, Guinea harus mengakui keunggulan timnas Mali dengan skor 4-3. Dua penendang Guinea yakni Seydou Bachisse dan Auguibou Kamara gagal menjadi eksekutor penalti. Komposisi pemain Guinea juga nggak bisa dipandang sebelah mata. Skuad Elephants diperkuat oleh Selou Diallo yang merupakan gelandang penting Deportivo Alaves B.
Sejauh ini dirinya sudah bermain 26 laga di divisi Segunda 4. Bahkan namanya sempat terdaftar ke dalam skuad Deportivo Alaves di kompetisi La Liga. Al-Ghazi-Mebah juga menjadi pemain yang patut diwaspadai timnas Indonesia. Membela Olympiakos, Bomber 21 tahun ini sudah memainkan 7 pertandingan dengan catatan 4 gol. Guinea juga masih punya sisi sayap kanan lincah bernama Salifu Suma. Pemain Zira FC ini telah memainkan 30 pertandingan di Liga Utama Azerbaijan. Catatan 3 gol dan 2 asisnya menjadikan Soumah menjadi salah satu winger tersubur di Guinea U23. Komposisi skuad yang mengerikan membuat timnas Indonesia dinilai bakal kesulitan. Akan tetapi kemenangan atas Guinea tentunya menjadi harga mati untuk timnas Indonesia. Bakal satu grup dengan timnas Prancis. Jika berhasil menang dari Guinea U23, Garuda Muda bakal masuk dalam grup sulit. Timnas Indonesia akan tergabung dalam grup A bersama tuan rumah Prancis, Amerika Serikat, dan New Zealand. Garuda Muda dipastikan akan menghadapi skuad asuhan Thierry Henry. Ex pemain Arsenal ini sudah berambisi membawa skuad Le Bleu meraih medali emas. Henry ingin memutus puasa medali Prancis di cabang olahraga sepak bola Olimpiade. Skuad Le Bleu terakhir kali meraihnya pada Olimpiade Los Angeles di tahun 1984. Demi membuktikan janji manisnya, Henry bakal mengumpulkan komposisi terbaik. Dia berambisi memanggil Antoine Griezmann untuk memimpin skuad Le Bleu. Bintang Atletico Madrid ini dikabarkan bersedia untuk memenuhi panggilan Henry. Griezmann berambisi membalas kegagalan membawa skuad Le Bleu juara Piala Dunia 2022. Pemain kelahiran Macon ini bahkan siap melobi Atletico Madrid demi bermain di Olimpiade. Bukan hanya Griezmann, Henry bahkan nekat ingin memanggil Kylian Mbappe. Skuad Garuda harus bersiap menghentikan calon pemain Real Madrid ini. Henry bertekad membujuk Mbappe untuk mau tampil membela Prancis di Olimpiade Paris 2024. Lini serang Le Bleu juga akan semakin lengkap jika diperkuat oleh Olivier Giroud. Bomber AC Milan ini juga dirumorkan siap membela tanah kelahirannya di ajang Olimpiade. Giroud bakal membawa pengalaman tinggi untuk skuad muda Le Bleu. Komposisi penyerangan Prancis ini bakal menjadi ujian berat untuk skuad Garuda jika tergabung dalam grup A. Timnas Indonesia harus membawa komposisi terbaiknya untuk meredam skuad Le Bleu. Jordi Amat dan Jay Itzes bakal sangat dibutuhkan Sintayong jika nanti bertemu Prancis. Itulah ulasan calon lawan timnas Indonesia jika lolos ke Olimpiade Paris. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda masih punya kesempatan besar untuk melaju ke Olimpiade? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.